Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada kisah Jepang lah, wujudkannya wallahu alam. Jadi ada seseorang pemuda hidup sebatang kara, gawiannya mencari kayu di dalam hutan, cari kayu bakar. Walaupun hidup sebatang kara dan miskin, tapi dia punya satu sifat yang baik, yaitu ada suatu bohong. Orangnya jujur. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu kan kita sudah bahas tuh, berbohong kada boleh kecuali di dalam 3 hal. Pertama apa ya? Orang di dalam peperangan. Kedua, membujurkan 2 orang nang betikai, nang berkelahi. Nang ketiga apa ya? Bohongnya laki kepada bini supaya mendamaikan hati bini. Cuman biasanya bini pang banyak berdusta daripada laki. Di sini ada di sana. Nah, itu dia. Itu salah satu supaya mendamaikan orang. Mendamaikan. Baik, jadi ini pemuda walaupun miskin tapi ada suatu sifat yang baik. Orangnya jujur, kada suka berdusta. Dia punya harta cuma satu-satunya, itu apa ngarannya, kampakna, bisi kampak buruk. Kampak itu pangnang digunakan untuk mencari kayu bakar kemana-mana. La ilaha illallah. Nah, suatu ketika si pemuda ini berangkat ke dalam hutan. Entah mungkin belum sarapan kah atau apa begitu. Dia mencari kayu bakar di pinggiran sungai. Sungai halus saja, Pak. Ketapuk. Memotong kayu nih pakai kampak nang tuha tadi. Tiba-tiba kapak itu terlepas dari tangan. Terkipai tangan kampak tadi, tercabur, tergugur ke dalam sungai. Masuk ke dalam sungai kampak tadi nih. Kada luas ya. Si pemuda ini pun tuh umut begitu, nasib sudah kampak nang buruk satu-satunya termasuk lagi dalam sungai. Nang parahnya si pemuda ini kada bisa berenang. Nah, duduk aja di pinggir sungai tadi meratapi nasib nang sial hari ini. Nah, tiba-tiba pian keluar jin dalam sungai itu. Ada jinnya ternyata. Keluar jinnya, ho. Jar jin tadi. Jar jinnya, "Hei pemuda, kenapa hitam di situ, tumut situ?" Jinnya orang Banjar. Kenapa si ikan tumut di situ, kenapa? Jar pemuda kan takutan, dia nggak ada takut sama sekali. Jarnya kampakku tercubur dalam sungai itu. Jar jin tadi, hakun aku ambilkan. Aku naik. Maka ringkas kata si jin tadi masuk ke dalam sungai. Tapi pian kada lawas jin tadi keluar membawa kampak. Kampaknya terbuat dari emas. Jar jin tadi, "Oh pemuda, bujurkah kampak ikam ini?" Ya. Iya, dari emas. Maka ada tulisannya lagi 212. Tambahan aja, Pak. Jar jin tadi, "Bujurkah kampak ikam ini?" Jar pemuda, "Kada, itu bukan kampakku tuh. Kampakku nang buruk." Oh, jar jin, ini orang jujur deh. Diberikan kampak emas kada hakun. "Ayo jar jin, aku mau ambil kampak ikan."
Masuk lagi jin ke sungai, ke dalam sungai, mengambil yang kedua nih. Sekalinya muncul kadalawas membawa kampak perak lagi. Jar jin bujurkan kapak ikam ini. Jar pemuda bukan, itu bukan kampakku. Kampakku yang buruk tuh nah, itu bukan punyaku itu. Wah, jar jin ini bujur dibari kampak emas kadahapun, dibari kampak perak kadahapun. Jujur. Ayo hajar jin. Akhirnya si jin ini pun masuk ke dalam sungai mengambil kampak nang ketiga. Nah, nang ketiga ini bujur. Jar jin bujurkah ini kampak ikam? Nah, pemuda jarnya pemuda, bujur itu kampakku. Jar jin, nah karena ikam jujur nih, orangnya jujur, kada suah berdusta. Nah, kampak nang asli kubarikan juga kampak emas dan perak. Ikam jangan khawatir, ini halal, ini punya aku, ambil aja. Maka si pemuda ini pun mengucapkan alhamdulillah. Mbah itu terima kasih ibarat kata halal ya, bukan pencuri, bukan apa. Akhirnya si pemuda ini berangkat ke pasar. Ngapain ke pasar? Menjual kampak emas, kampak perak tadi. Siapa penjual emas di sini? Jual sini di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira sekarang berapa segeram emas? 1.100.000. Kalau kampak tadi beratnya 2 kilo, kira-kira berapa ya? Nah, Suki langsung bawa bulik, masya Allah, duit banyak pemuda tadi. Nah, pemuda ini kan tadi kan hidup sebatang kara tuh, dapat duit banyak. Biasanya kalau duit banyak apa? Mbak itu apa ya? Begini jangankan pemuda, nang abahnya aja bisi duit banyak, anak lebih dipulang, apalagi nang pemuda. Ringkas kata begini, cuman kasihan aja pang, namanya jodoh lah. Ternyata bininya ini kada bungas-bungas banar. Jadi kekanakan Balikpapan sudah jelek, hitam, bau, hidup lagi jarnya. Hidupnya ini kada nyaman. Tapi namanya rumus cinta lah. Jar orang bahari, kalau cinta sudah melekat, gula Jawa rasa coklat. Cuman dipelesetin, kalau cinta sudah melekat, teh gigi rasa coklat. Namanya orang cinta, ada lagi mikirin yang ini itu. Iyalah. Akhirnya menikah si pemuda ini. Setelah menikah, si pemuda ini pun hendak memberitahukan lawan bininya di mana dia bahari mendapat kampak itu nah. Aiding, kemanakah kita ke dalam hutan? Aku hendak menunjukkan di mana aku bahari mendapat kampak emas. Berjalan aja masuk ke hutan. Tiba-tiba entah bagaimana ya, bininya ini berjalan di pinggir sungai, terpeleset, masuk ke dalam sungai, tercampur, kada muncul-muncul. Jar pemuda, nasib kemarin kampak. Kampak yang buruk, sekarang biniku juga ditelannya juga sungai ini apa? Sungai ini kada lawas pian muncul jin yang kemarin lagi. Kenapa lagi tuh umut di sini? Jar pemuda, biniku jinai masuk ke dalam sungai itu nah. Hendak diambili kan? Jelas sajalah. Ambili biniku. Ada lawas jin tadi masuk ke dalam sungai. Cok masuk. Kemudian tiba-tiba keluar jin tadi nih. Nang dibawanya apa? Sahrini nang dibawanya. Cantik benar ya. Sahrini kada ada lagi sekarang, siapa nang paling bungas. Sahrini keluar, wah jar jin. Oh jar pemuda ini. Oh pemuda, bujur kayak ini bini ikam. Sobat aku pikir lu nah, bujur ada biniku. Pikir-pikir jar pemuda. Anu jinai, bujur itu biniku. Jar jin. Nah, ya kalau berdusta. Kalau kemarin jujur masalah bebinian, berdusta sudah. Nah, itu laki bisa berdusta dia kalau bebinian. Iyalah. Nah, berdusta melihat bini bungas, berdusta. Jar pemuda ini setemat dulu, jangan seudon lawan aku. Betakun dulu kenapa aku berdusta. Jar jin, kenapa ikan berdusta? Anu jinai, sebenarnya itu aku sebenarnya kada akun berdusta. Cuman aku khawatir kalau aku bujur, mengatakan nang bujur ini bukan biniku, aku takut kasusnya kayak kampak. Paham lah maksudnya?
dikasih semua. Nah, bini pertama Syahrini bukan, yang kedua Ayu Tinting bukan, yang ketiga Nang Asli. Nah, Ikam Jujur kebalikan tiga-tiganya. Dari semua. Nah, biar pemuda jangankan 3 jinai, 1 aja ada habis. Makanya aku berbohong. Nah, jadi sebenarnya ini bini Ikam, karena Ikam jujur, maka bini Ikam nang tadi kurang bungas dicebur, masuk ke sungai jadi bungas berkat jujur. Alhamdulillah. Jadi pian yang merasa kada bungas jebur aja ke sungai nanti. Sampai jadi bungas. Payatnya. Alhamdulillah. Nggak ada yang nyelamin juga. Alhamdulillah aja labahnya. Yang hanya jam. Kalau Ustadz Dasar Latif lain lagi kisah. Ustadz Dasar Latif ini ada orang bisi bini penyarikan, ngomel aja melulu. Jadi Ustadz Dasar Latif soal mendengar ceritanya. Jadi lakian ini nukar emas. Dek, aku belikan emas, Dek. Oh ya kau, ayo kita lihat sini. Nukarkan emas, senang sudah istrinya nih kan. Habis itu, ayo deh kesini deh. Dibawa ke sumur ini pian tua umurnya ratusan tahun. Nah, jadi jar lakinya, coba Ikam melihat deh di dalam sumur itu ada apa. Pas bininya melihat, diterjunkan bininya ke dalam sungai, dalam sumur tadi. Kalau tadi kan sungai di sumur, masuk ke dalam situ. Senang sudah suaminya, alhamdulillah biniku kada penyarikan lagi. Ada lawas jin keluar, jin ganal hitam besar irang. Dan suaminya, siapa Ikam? Aku jin penunggu sumur ini, ratusan tahun aku di sumur ini, nggak ada yang ganggu aku. Sekalinya ada yang masuk, ngomel, keluar aku dari sini. Dinnya kada akun diomelin tadi. Itu cerita lucu aja Pak. Nah, kita ambil hikmahnya tadi, jangan suka berdusta. Artinya jujur-jujurlah dalam hidup ini. Cuma yang namanya orang hidup sekarang ini banyak orang berbohong. Maka repotnya orang banyak percaya nang berdusta. Orang nung jujur ada dipercayai. Orang zaman sekarang ya. Kita menasehati orang nih bujur nih, nah inilah Ikam lah. Tapi terkadang kada diambilnya. Orang nang memberikan jalan nang jelek itu diturutinya. Nah, kenapa? Karena ya sudah susah membedakan orang nang jujur nang kada jujur, itu susah zaman sekarang. Nah, kita ya berbaik-baik diri. Dan sebenarnya orang nang jujur itu pasti berkah. Ya. Inna sidqa yahdi ilal betul. Sesungguhnya jujur itu yahdi ilal huda ya. Jujur itu akan membawa kebaikan, ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah kata Nabi, dan kebaikan itu akan membawa surga. Wa innar rajula la yasluku hatta yuktaba indallahi siddiqah. Dan jadilah orang yang jujur. Sungguh seorang laki-laki yang jujur termasuk perempuan yang jujur nih. Selalu jujur, maka Allah akan menjadikan dia siddiqah, orang yang jujur. Tapi sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya berbohong itu akan membawa kepada dosa. Fujur itu dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan dosa itu akan membawa ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan sungguh seorang laki-laki termasuk perempuan suka berbohong sampai Allah akhirnya mencap kepada dia kadzdzaba, pembohong. Nah, jadi ada orang yang suka berbohong, maka orang yang suka pembohong itu penyakit lah. Penyakit. Ada orang sedikit-dikit bohong, dari mana aja yang di sana, padahal nggak ada di sana. Ada penyakit itu, penyakit apa ngarannya dalam ilmu psikologi itu. Sama orang mengutil tuh, nah ada pengutil, kan ada penyakit ngutil. Tahu ngutil piana? Orangnya sugih aja, berduit apa, tapi suka mengutil. Tangannya nih gatal tuh, nah hendak ambil apa. Kenapa itu penyakit itu? Nah, jadi penyakit yang seperti itu memang penyakit biologis, penyakit psikologi harus disembuhkan itu. Nah,
Nah, salah satunya bisa dengan diruqyah. Ada santri lah, kami bisi santri di pondok itu baru-baru aja kena aneh anakan itu jadi kalau dia guring susah dibangunkan. Pokoknya nggak bisa dibangunkan, disiram kah, diapain kah, dah bangun dia. Satu aja kalau anak bangun, caranya apa itu? Pas anak kami hanya dia bangun, dia apa-apain gak ada mau bangun. Akhirnya dibawa bulik, jarnya diruqyah, dibawa ke orang kemana begitu. Jarnya dirasukin sama setan malas katanya. Mana ada setan malas, dianya nang malas. Ada kekanangan tuh, ada di orang adzan kah apakah digoyang-goyang, diapain, nggak ada bisa bangun dia. Entah kemana itu dia tuh. Ya ada kuliah itu penyakit tuh. Nah jadi memang ada juga orang yang kada bisa bangun, penyakit. Makanya harus disembuhkan. Cara menyembuhkan gimana? Nang suka berbohong, nang suka mengutil tadi, nang suka nang kada bisa bangun, itu sembuhnya gimana caranya? Itu salah satunya adalah berteman lawan orang baik. Berteman lawan orang baik. Nang suka pembohong, berteman lawan orang jujur. Nang suka mengutil, berteman lawan orang nang baik. Jangan berteman orang mengutil aja selesai. Orang nang pengantukan, berteman orang nang suka kuat bangun. Kalau berkawal dengan orang nang pengguring, habis dah. Pargum. Pargum, persatuan guring melandau. Ya lah kuliah seperti itulah. Nah, baik cukup sekian ini asal kita parak benar ya. Cepat sekarang jam 3 lewat berapa asal sudah. Ala kuliah mudah-mudahan diberkahi semuanya dan mudah-mudahan semuanya diampuni dosa kita, diterima amal ibadah kita, sehat walafiat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.